Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fakih Himawan. Di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk mata kuliah teori bahasa dan otomata. Jadi kita bisa langsung saja dimulai. Oh ya, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Muhammad Fakih Himawan dengan NPM 221506122 dari program studi Teknik Informatika kelas B. Nah, baik, langsung saja kita mulai dari pembahasan untuk pengantar teori bahasa dan otomata. Nah, seperti yang kita tahu ya, bahwa tingkatan untuk bahasa pemrograman itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada bahasa tingkat rendah, kemudian ada bahasa tingkat menengah, dan ada bahasa tingkat tinggi. Untuk bahasa tingkat rendah sendiri itu contohnya bahasa mesin, artinya bahasa tersebut hanya dimengerti oleh mesin dan sukar untuk dipahami oleh manusia. Kemudian untuk bahasa tingkat menengah itu contohnya ialah bahasa assembly. Dan kemudian untuk bahasa tingkat tinggi itu adalah bahasa yang mudah dimengerti oleh manusia. Artinya bahasa tersebut sudah jauh mendekati bahasa manusia. Yang contohnya itu diantaranya ada C++, kemudian ada Java, kemudian ada PHP, kemudian ada Python, dan lain sebagainya. Oke. Nah, bagaimana mesin dapat memahami kode program yang dibuat oleh programmer? Nah, jadi di dalam pemrograman, di dalam sebuah mesin itu terdapat kode program yang dibuat oleh programmer. Bagaimana caranya si mesin ini memahami kode program yang dibuat oleh programmer? Nah, jadi terdapat yang namanya penerjemah. Nah, di penerjemah di dalam bahasa otomata itu sendiri dinamakan dengan compiler. Nah, jadi penerjemah ini fungsinya ialah menerjemahkan atau mengcompile bahasa sehari-hari, bahasa manusia, kemudian dikompil atau diterjemahkan ke bahasa mesin sehingga dapat dimengerti oleh mesin. Seperti itu. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan otomata? Jadi otomata sendiri itu adalah mesin abstrak yang dapat mengenali atau merecognize, menerima, dan mengenerate sebuah kalimat dalam bahasa tertentu. Kemudian input dalam otomata itu sendiri dianggap sebagai bahasa yang harus dikenali oleh mesin, dan mesin akan mengindikasikan apakah suatu bahasa tersebut dapat diterima atau tidak. Nah, contohnya ialah sebagai berikut. Ini adalah mesin otomata sederhana yang dimana terdapat 6 state, yaitu ada key 0, key 1, key 2, key 3, key 4, dan key 5. Kemudian ada initial state-nya itu adalah key 0 atau state awal ya. Kemudian ada final state-nya itu ada 2, ada key 3 dan key 4. Dan simbol inputnya atau inputnya tersendiri itu adalah A, A, D, dan U. Nah, kemudian ketika state key 0 mendapatkan input A, maka dia akan menuju ke state key 1, kemudian key 1 mendapatkan input D, akan menuju ke key 2, key 2 mendapat input A, akan menuju ke key 3, dan key 2 mendapat input U, akan menuju ke key 4, dan key 2 ketika mendapat input D akan menuju ke key 5. Seperti itu. Nah, sekarang kita bisa lihat nih input stringnya ada beberapa ya. Di sini ada ADA, itu diterima, ADU diterima, ADD ditolak. Maksudnya gimana? Maksudnya itu adalah sebuah string dapat diterima apabila menuju ke state akhir atau key 3 dan key 4 nya ini. Nah, ketika mendapatkan input ADA, A, D, dan A ya, setiap state-nya, maka dia akan berhenti di key 3. Maka dari itu state atau input tersebut diterima di mesin otomata ini. Kemudian untuk ADU kita bisa lihat juga A, key 0 yang mendapatkan input A, kemudian menuju ke key 1, key 1 mendapat input D, menuju ke key 2, key 2 mendapat input U, maka menuju ke key 4 yang mana ialah final state, makanya dia diterima. Kemudian ADD dia ditolak karena dia menuju ke key 5. Mohon maaf, ini key 5 ya, ini typo. Jadi ditolak karena bukan merupakan final state, itu merupakan pengantarnya. Kemudian untuk yang selanjutnya ini ada simbol string dan bahasa. Materi-materi berikutnya. Dengan simbol itu adalah entitas abstrak yang tidak didefinisikan secara formal.
Artinya apa? Ketika kita mendefinisikan apa itu sapi, maka kita akan membayangkan bentuk sapi itu adalah sebagai berikut. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan simbol? Simbol itu di Nah, ini merupakan simbol. Simbol itu terdiri dari huruf, bisa dari huruf, bisa juga angka gitu. Jadi bebas, bisa juga yang lain-lainnya. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan string? String itu adalah kumpulan atau deretan berhingga dari simbol-simbol tadi. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah simbol A. Kemudian A, B, B, A, C itu adalah string. Jadi kumpulan daripada simbol-simbol itu disebut dengan string. Nah, untuk panjang string itu adalah jumlah simbol yang membentuk string tersebut. Di sini bisa kita lihat A, B, B, A, C ya. Untuk string yang pertama itu panjang W berarti adalah 5, O, P, P, A berarti panjang W adalah 4. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan bahasa? Bahasa itu adalah kumpulan atau himpunan string-string dari simbol-simbol untuk suatu alfabet. Nah, karena bahasa itu adalah kumpulan string, maka bahasa itu mempunyai kumpulan atau himpunan string kosong, yang disebut dengan bahasa kosong, yang dinotasikan dengan menulis notasi himpunan kosong atau epsilon. Bahasa juga disebut dengan rangkaian simbol-simbol yang memiliki makna. Nah, input dapat dikenali pada automata itu dianggap bahwa bahasa tersebut dapat diindikasikan apakah diterima atau tidaknya, seperti itu. Ini bisa kita lihat, ini yang seperti tadi sudah dijelaskan ya. Baik, kita langsung saja ke yang selanjutnya, itu adalah finite state automata. Finite state atau himpunan state yang berhingga. Apa itu finite state automata? Itu adalah mesin abstrak yang berupa sistem model matematika dengan masukan dan keluaran diskrit atau terhingga ya, terbatas, yang dapat mengenali bahasa paling sederhana. Nah, mekanisme dari FSA itu dapat diterapkan pada analisis leksikal, teks editor, atau protokol komunikasi jaringan. Nah, untuk FSA sendiri ciri-cirinya adalah graf ya, terdapat graf pada transisi kita bisa. Jadi initial state itu ditandai dengan buzzer tanpa asal state ya. Ini yang dimaksud dengan initial state, jadi ditandai dengan buzzer dan tidak ada state sebelumnya. Kemudian lingkaran menyatakan state, kemudian label pada lingkaran adalah nama buzzer. Buzzer menyatakan transisi atau arah perpindahan state, label adalah buzzer simbol input. Lingkaran juga menyatakan final state. Jadi lingkaran yang ada dua ini dia menyatakan final state. Kemudian bisa dilihat di sini ada state even dan odd, ganjil dan genap ya. Kemudian ada inputnya itu ada 0 dan 1. Ketika even mendapatkan input 0, maka dia akan kembali ke state-nya sendiri. Kemudian ketika mendapat input 1, maka dia akan menuju ke state odd dan state odd. Apabila mendapatkan input 0, maka dia akan menuju ke dirinya sendiri. Apabila mendapat input 1, maka dia akan menuju ke even. Seperti itu. Nah, kemudian untuk FSA sendiri itu terbagi atau dinyatakan dengan 5 tupel ya. Terdapat key, sigma, kemudian fungsi transisi key 0 dan f, dimana key-nya itu sebagai himpunan state atau kumpulan dari state-state yang ada dalam mesin automata. Kemudian kemudian sigma itu adalah himpunan simbol input atau masukan. Kemudian untuk yaitu adalah simbol dari fungsi transisi. Kemudian key 0 itu adalah state awal atau initial state, dan f itu adalah final state-nya. Nah, cara menentukannya gimana? Kita bisa lihat nih ya. Dari mesin automata sederhana ini ada even dan odd, maka dia state-nya itu ada dua, yaitu odd dan even. Kemudian untuk himpunan inputnya atau sigma itu ada 0 dan 1, karena inputnya itu hanyalah 0 dan 1. Kemudian untuk key 0 itu even, karena state awalnya ya, kita bisa lihat ini di buzzer ini dia menuju ke event pertama kali. Kemudian f adalah odd, karena odd itu merupakan final state-nya. Nah, selanjutnya untuk fungsi transisi ini dibaca transisi event. Ketika mendapatkan input 0, maka dia akan menuju ke event. Kemudian untuk state event mendapat input 1, maka dia akan menuju ke state odd. Begitu juga seterusnya. Nah, ketika mendapat input 1101, maka urutan
state yang terjadi adalah event 1 odd, 1 event odd, 1 event 0, event 1 odd. Nah, ini gimana? Berakhir dengan state odd maka 1101 diterima oleh mesin. Oke, coba kita analisis ya. Ketika mendapat input 1101, maka kita bisa lihat ketika simbol atau state event ini menerima input 1, dia akan menuju ke odd. Oke. Nah, kemudian sekarang state odd menerima input 1, maka dia akan menuju ke event kembali. Kemudian ke 0, maka dia akan berbalik ke dirinya sendiri, event. Nah, selanjutnya terakhir dia mendapat input 1, maka akan berakhir di state odd. Itulah kenapa dia inputan 1101 itu diterima oleh mesin, seperti itu. Nah, untuk FSA sendiri terbagi menjadi dua, itu ada FSA dan NFA. Kita bisa jelaskan di video selanjutnya yang ini. Oke, apa yang dimaksud dengan FSA? Jadi FSA itu DFA, Determinate Finite State Automata. Jadi DFA itu adalah suatu state ya, yang hanya yang inputnya ketika state itu diberi input, maka hanya ada tepat satu state berikutnya untuk setiap simbol masukan yang diterima. Jadi tidak banyak gitu. Jadi misalnya ketika state 1 mendapatkan input A, maka dia akan menuju ke state kedua. Cukup di situ saja dan tidak ke state manapun. Seperti itu. Jadi tepat satu state-nya. Nah, contohnya seperti ini. Kita bisa lihat. Pada DFA, suatu state terdapat tepat satu state berikutnya untuk setiap masukan yang diterima. Artinya, ketika key 0 mendapat input A, maka dia akan kembali ke key 0 saja. Nah, seperti itu. Kemudian untuk key 0 mendapat input B, maka dia akan menuju ke key 1. State key 1 mendapat input A, maka dia akan kembali ke dirinya sendiri dan mendapat input B. Ke key 2, input B mendapat key 2 mendapat input B, maka dia akan kembali ke dirinya sendiri, dan key 2 mendapat input A, maka dia akan kembali ke key 1. Seperti itu. Nah, contohnya seperti ini ya. Secara formal dinyatakan sebagai berikut. Key 0 key-nya atau himpunan state-nya ada key 0, key 1 dan key 2 seperti yang bisa kita lihat. Kemudian ini ada inputnya, kumpulan inputnya A dan B saja. Kemudian initial state-nya ada key 0 dan final state-nya berada di key 2. Dan fungsi transisinya sebagai berikut. Key 0 mendapat input A, maka dia akan ke key 0. Key 0 mendapat input B, maka dia akan ke key 1. Key 1 memperoleh input A, maka dia akan ke dirinya sendiri lagi, dan key 1 mendapat input B, maka dia akan ke key 2. Key 2 mendapat input A, maka dia akan menuju ke key 1, dan input key 2 mendapat input B, maka dia akan menuju ke dirinya sendiri. Ini adalah contoh tabel transisinya. Nah, kapan suatu string input itu dinyatakan diterima? Sama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Apabila string X dinyatakan diterima itu saat transisi X itu berada pada state terakhir. Jadi ketika input terakhir yang dimasukkan ke dalam mesin automata akan menuju ke state atau final state, maka input tersebut dinyatakan diterima. Contohnya seperti ini. Kita inputkan string A, B, B, maka apa yang terjadi? Kita bisa lihat ya. Transisi key 0 mendapat input A, B, B, artinya key 0 mendapat input A ya. Key 0 mendapat input A, maka dia akan kembali ke key 0 sendiri. Kemudian mendapat input B, maka dia akan kembali key 1. Key 1 mendapat input B, maka dia akan menuju ke state key 2. Artinya state itu diterima karena key 2 termasuk final state. Maka string ABB berada di dalam mesin automata atau diterima oleh mesin automata. Kemudian BABA, string BABA. Apakah diterima? Mari kita lihat. Input key 0, state key 0 memperoleh input B, maka dia akan menuju ke key 1. Key 1 mendapat input A, maka dia akan menuju ke dirinya sendiri, dan key 1 mendapat input B, dia akan menuju ke key 2. Key 2 mendapat input A, maka dia akan menuju ke key 1. Nah, kita bisa lihat state terakhirnya ialah key 1, artinya string ini ditolak karena key 1 bukan merupakan final state.
seperti itu. Nah, kemudian apa bedanya dengan NFA? NFA atau non determinate state finite state automata itu Dengan label adalah input sebuah mesin automata yang dimana transisinya itu lebih dari satu state. Artinya ketika memperoleh input A misalnya, itu bisa ke dua state sekaligus. Jadi dari suatu state bisa terdapat 0 atau 1 atau lebih transisi dengan label input yang sama. Perubahan state akan terjadi secara spontan tanpa input atau yang bisa disebut dengan transisi kosong. Salah satu tracingnya berakhir di akhir state dan himpunan state setelah membaca string tersebut mengandung state akhir. Nah, untuk tupelnya ini masih sama penjelasannya, ada key sigma, kemudian ya fungsi transisi key 0 dan final state-nya. Contohnya seperti ini. Kita bisa lihat ya, contohnya FSA dinyatakan dalam 5 tuple seperti biasa. Nah, di sini terdapat 5 buah state, ada key 0, key 1, key 2, key 3 dan key 4. Untuk inputnya ada A, B, C dan tabel transisinya ini, kemudian S-nya atau final initial state-nya itu key 0, final state-nya key 4. Artinya nih, kita bisa lihat tabel transisinya perbedaannya dari DFA. Ketika key 0 mendapat input A, maka dia bisa menuju ke key 0 dan key 1. Nah, kalau misal tadi DFA kan ketika key 0 mendapat input A, maka dia akan ke key 1 aja gitu kan. Tidak ke dua state. Kemudian untuk key 0 mendapat input B, dia akan menuju ke key 0 dan juga ke key 2. Input C dia bisa ke key 0 dan ke key 3. Key 1 mendapat input A bisa ke key 1 dan key 4 dan seterusnya. Nah, contohnya bagaimana? Ini adalah bentuk grafnya. Kita bisa lihat key 0 mendapat input A, dia bisa ke key 1 dan bisa ke dirinya sendiri ya. Nih, sama dengan contoh tabel transisinya. Key 0 mendapat input B, dia bisa ke dirinya sendiri dan bisa juga ke key 2. Key 0 mendapat input C, bisa ke key 3 dan ke dirinya sendiri juga. Nih, bisa kita lihat. Kemudian key 1 mendapat input A, dia bisa ke key 1 atau dirinya sendiri dan ke key 4. Key 1 mendapat input B, maka dia akan menuju ke dirinya sendiri saja. Kemudian key 1 mendapat input C, juga dia akan menuju ke dirinya sendiri. Key 0 kemudian key 2 dia mendapat input A, maka dia akan menuju ke dirinya sendiri. Ketika mendapat input B, maka dia bisa menuju ke dirinya sendiri dan ke key 4. Kemudian ke key 3, ketika mendapat input A, dia akan menuju ke dirinya sendiri. Mendapat input B juga dia akan ke dirinya sendiri dan mendapat input mohon maaf, dia bisa menuju ke dirinya sendiri dan ke key 4. Seperti itu. juga di sini bisa. Ini adalah contoh lainnya ya. Nah, seperti itu perbedaan dari NFA dan juga DFA. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk penjelasan materi dari teori bahasa otomata yang awal, yaitu terkait dengan apa itu pengertian otomata itu sendiri. Kemudian jenis-jenisnya, yaitu ada finite state automata, di mana finite state automata itu terbagi menjadi dua, yaitu determinate state automata dan juga non deterministic finite state automata. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan menuju ke penjelasan untuk materi dari mata kuliah kecerdasan buatan.